terus langsung teriak-teriak gitu kan, teriak-teriak sambil nunjuk ke keril gua gitu. Sambil apa sih, itu ada yang gantung katanya. Akhirnya jalan pelan-pelan sampai yang tikungan dekat apa ya, deket yang toilet itu. Si Yayan tiba-tiba lari. Nah, itu singkat cerita seperti itu ya. Kembali ke guru silat tadi, saat yang lain itu disuruh baca Yasin ya sama kawan gue yang tadi yang guru silat, tiba-tiba dia kayak ngelakuin ritual gitu loh. Jadi kan gue penasaran, gue deket, gue agak ngintip gitu. Jadi si IP tuh di dalam tuh ya, yang si Tata itu teriak IP apa P itu si IP gitu. Ternyata si IP tuh menggigil apa sih, kayak shaking gitu kan, sambil merintih gitu kan. Nah nggak lama si guru silat yang tadi gue bilang dia ritual gitu. Jadi tangannya itu di apa begini terus bergetar gitu, gitu kan. Terus dari kepalanya si IP disapu dia pakai tangannya gini, set gitu kan. Terus buka tenda, keluarin, sat gitu. Nah spontan lagi teman gue nih yang kiri kanan nih, set sakti banget teman lu. Terus gue langsung senyum gitu kan, ya Allah guru silat bro. 2 kali tuh dia mulai lagi tuh, dari kepala sampai kaki, set gitu. Nah sementara kawan-kawannya cewek itu tetap baca Yasin kan, kebetulan mereka bawa juga ya, salah dibekelin mungkin ya sama guru silat itu satu-satu gitu kan, buat proteksi gitu. Oke, sampai 3 kali ya. Nah, guru silat itu balik lagi, gini lagi, dari kepala sampai ujung kaki, buka tenda, dikeluarin, set gitu. Nah, tiba-tiba gak lama IP sadar gitu loh, dia langsung nendang punggungnya si guru silat gitu, duk gitu. Woi lu ngapain sih? Gue kedinginan, geblek, bukan kesurupan. Aku bro. Akhirnya kita semua langsung gitu sih. Lu ngeliat kejadian kayak gitu ya, agak lucu ya. Langsung gubrak, aku ketawa ngakak gitu kan. Nah udah gitu lama, sementara yang cewek-cewek langsung berhenti kan baca kan, habis senyum-senyum gitu kan. Ternyata si IP itu bukan kena trigger gitu ya, jadi emang karena pemula gitu kan, dia lelah dari jalan dari bawah tuh sampai ke atas gitu kan, dia masuk tenda. Nah, mungkin dia agak-agak kedinginan gitu kan, karena nggak mau bergerak. Nah sejak itu jadi bercandaan tuh. Jadi semenjak kejadian itu, guru silat itu kan pas si IP nendang, dia tuh langsung bilang apa, gue bukan kesurupan, gue kedinginan gitu. Nah guru silat langsung bete gitu, dia keluar tenda. Sementara jahil-jahilnya kita ya, gue sama teman-teman gue ini, tiba-tiba kita kompak begini, tangan gitu. Nah udah mulai lah terjadilah pembulian di situ kan, bahasa ya, ceng-cengan lah. Jadi kalau bercandaannya kalau ngelihat dia itu kita langsung bergetar gini kan, cie gitu. Akhirnya sejak gitu ya guru silat itu langsung bete, dia langsung nggak mana ya, banyak gamenya gitu sejak kejadian itu ya. Nah, singkat cerita, gua ngerasa kayaknya agak terlalu terlalu dekat sama angin lembah ya, karena dekat dari tenda IP itu langsung lereng begini gitu. Nah akhirnya gue putusin untuk pindah gitu. Ya udahlah kita pindah aja deh, gue bilang. Pindah ke arah Gunung Gemuruh. Karena gue pikir juga pemandangannya bagus ke sana gitu loh, kalau kita misalnya senja gitu ya. Akhirnya gue mutusin untuk geser. Ya udah kita geser aja, gue bilang kan. Mungkin terlalu kencang anginnya di situ. Nah akhirnya gue geser turun ke mana? Ke air, mata air, aliran air gitu ya. Nyebrang dikit, terus gue ke arah yang apa sih namanya, kayak ada gua kecil gitu ya. Sebenarnya bukan gua sih, tapi emang cegokan tuh lubang itu yang mirip gua tadi itu emang agak besar gitu ya.
Nah di situ ada tanah datar gitu dikit ya. Jadi gua kehalang gitu. Berarti kalau gua camp di sana itu angin dari mana? Dari Gunung Gembur itu nggak kena gitu kan, karena gua di bawahnya gitu. Nah, akhirnya gua camp di situ nih. Sementara kalau misalnya turun ke bawah dikit itu gua ada ketemu sama aliran air. Jadi gua nggak jauh gitu kalau misalnya kita mau ngambil air untuk masak. Nah, akhirnya buat netralisir suasana yang agak-agak apa sih ya, agak-agak diem-dieman ya antara guru silat dan kami gitu. nyambel yuk gue bilang kan, buat rame-ramein suasana gitu. Karena kebetulan juga belum terlalu gelap. Akhirnya gue preparing buat makan malam itu. Di situ gue bawa cobek, ya cobek buat ulekan ya. Jadi emang konsepnya rada aneh pada waktu itu ya. Kita bikin di malam pertama kita bikin bandeng presto, di malam kedua kita bikin sambal goreng gitu. Nah, singkat cerita, suasana kembali ini ya, kembali bercandaan lagi ya. Guru silat udah mulai enak buat diajak ngobrol lagi gitu. Setelah makan malam, terus kita istirahat seperti biasa gitu ya. Gua sama kawan gue masih terjaga. Kita masih ngobrol, sementara yang cewek-cewek itu udah masuk tenda, udah agak santai gitu mereka ya. Bahkan gue nggak kedengeran lagi tuh guru silat itu kemana gitu kan. Mungkin ini lagi in the high lagi aman, lagi tenang di dalam tenda sana gitu. Gak lama, sekitar jam 9:30 ya, kurang lebih ya, sekitar segitulah. Ada suara teriakan dari dalam tenda sana gitu. Lagi-lagi manggil-manggil gue gitu, pe gitu. Nah, sementara gue lagi santai ngobrol sama kawan gue tuh, gue bilang gitu sama mereka, apa lagi sih ini gitu. Tiba-tiba teriak lagi tuh, lebih kencang ya, pe gitu. Nah begitu gue mau keluar tenda, nah, tiba-tiba temen gue tuh, udah lu ngapain sih, santai di sini gitu. Guru silat ini. Akhirnya gue, oh ya udah biarin lah. Lagi ngapain dia di sana gitu. Cowok sendiri itu, bukannya ini jagain. Nah gak lama tiba-tiba kayak ada suara sleting gitu, keluar tenda. Nah manggil lagi tuh, mendekati arah tenda gua. Pe si Yayan gitu. Nah si Tata dia teriak-teriak, ada apa dengan si Yayan gitu kan. Nah, spontan kan nyaut dari dalam tenda gua gitu kan, kawan gua kan ada si guru silat gitu kan. Terus si Tata nggak jawab ya, dia tetap panggil pe gitu, si Yayan itu si Yayan gitu. Ya udah gue spontan, gue buka tenda, gue lari lah ke arah tenda. Nah si Ipe di dalam tenda itu, si Ipe udah duduk di pojok ya, di sudut tenda. Nah sementara si Yayan itu menggigil, kemudian di sampingnya guru silat gitu. Tiba-tiba dia tertawa gitu, sambil kayak shaking gitu dalam SP, dia ketawa, dia ketawa kayak suara kuntilanak gitu. Udah creepy nih, kejadian udah agak creepy. Nah gak lama dia diem, dia mandang gua melotot gitu, mandang guru silat gitu, ngoceh-ngoceh gak karuan gitu, pegangin sama guru silat itu kan. Nah gue pikir, wah ini mah agak-agak aneh nih, bukan kena hipo ini kan. Begitu gue dengan si Yayan juga, Yayan udah pandangannya udah apa ya, udah bukan seperti dia yang ngeliat gitu kan. Akhirnya gue bilang sama Tata, bantuin gue nih. Jadi gue minta bantuan Tata ya untuk penilaian dini atau coba untuk pertolongan pertama ya. Jadi gue coba untuk ya gue tetap positive thinking ya, bahwa itu adalah hipotermia gitu kan. Jadi gue minta bantuan Tata untuk buka jalan napas gitu, melonggarkan kayak sabuk lah atau apalah gitu kan. Nah sementara guru silat itu keluar gitu kan. Nah, makanya gue bilang, lu mau kemana gitu. Dia diam gitu loh, dia malah keluar malah berdiri gitu kan, dengan perasaan gimana ya, kayak perasaan takut atau apa gitu kan. Nah gue pikir sih rada nggak enak sih gue sebenarnya pada waktu itu ya. Terus akhirnya gue berbisik sama Ipe kan, kenapa dia gitu kan. Nah, si Ipe bilang gitu,
dari sejak kejadiannya lu cengin gitu, gara-gara lu sih pada ngecengin tadi gitu. Dia jadi nggak pede tuh. Nah, gue jadi nggak enak gitu kan. Ya, itu nyata guru silat itu nggak percaya diri lagi sama kemampuannya gitu kan. Nah, dia keluar. Nah, kondisi udah nggak ini ya, udah agak nggak enak ya. Soalnya lagi-lagi gue nyium bau nggak enak gitu kan, bau kayak apa sih? Bau kayak bau amis gitu. Nah, akhirnya setelah gue bertiga, gue, Yayan dan Ipe ya di sana ya, sambil megangin, sambil coba gue minta sama Ipe untuk ambil GPU kan, coba ambil GPU deh. Tatkala kita mau pas mau ngambil GPU, gitu sih Ipe mengolesin ya, tiba-tiba kayak ada yang jalan di sekitar tenda ya, jalan kayak suara langkah berat gitu. Blok gitu kan. Terus kondisi juga di luar gerimis ya. Nah, gue pikir itu sih guru silat gitu. Nah, begitu dia berputar nih, udah mati, ngapain guru silat muter-muter gitu. Nah, sementara si Ipe bilang, apaan? Dia masih di depan tenda, dia diem aja nggak ngapa-ngapain kok, kata Ipe kan. Nah, gue bingung tuh, siapa yang muter gitu. Nah, tiba-tiba dia lagi muter dua kali, tet gitu kan. Nah, sampai muter yang ketiga kali ya, blok gitu, tiba-tiba tenda patah frame-nya 4 penjuru. Tak gitu. Terus tenda langsung ngeriat gini, seret gitu. Nah, spontan gue pegang atapnya gitu. Nah, akhirnya gue panggil lah guru silat yang di luar. Bro, lu ngapain di luar? Nih, bantuin gue ke dalam gitu. Akhirnya dia masuk tuh ke dalam tuh. Nah, dipegangin lagi sama dia atapnya. Pegangin atapnya, akhirnya gue keluar nih. Gak tau ya, itu kejadian spontan ya gue ya. Aksi spontan banget. Tiba-tiba gue keluar, gue nyamperin tenda gue. Nah, di situ ada si Tata sama temen gue yang 2 orang ya. Jadi gue bilang sama mereka, bro, buatin gue kopi, gue bilang. Akhirnya dibikinin tuh sama si Tata dan kopi. Nah, kebetulan kan mereka udah masak ya, udah ready air panas ya. Sambil nungguin sambil mantau dari tenda itu, mereka sempat ya masak untuk bikin air panas ya. Rencananya buat stabilin si Yayan. Nah, begitu dibikinin kopi sama si Tata gitu kan, itu spontan lagi teman-teman ya. Jadi kejadian itu spontan, gue nggak mikir macam-macam, nggak mikir apa-apa ya, itu berjalan refleks gitu. Nah, kopi itu gue ambil, gue ke belakang tenda. Nah, di belakang tenda kita kan yang tadi gue bilang ada gua kecil itu ya. Nah, karena gimana ya, mungkin kalau bicara satu frekuensi mungkin teman-teman paham gitu ya. Jadi kayak ada sesuatu di sana ya yang seperti gue gue kepanggil ke sana gitu. Jadi sesuatu di sana yang bikin gue penasaran untuk ke sana gitu, yang di belakang tenda itu. Jadi gue ke sana, gue bawa kopi gitu ya, yang dalam gelas keramik ya. Gue bawa gelas keramik pada waktu itu ya. Ke depan tenda, ke belakang tenda, depan gue tuh gelas kopi itu gue taruh di depannya. Dan gue bakar rokok, gue bawa jarum coklat ya waktu itu ya. Nah, pikiran gue cuma simple ya, pengen ngobrol gitu. Ibaratnya lo kalau misalnya ketemu orang di yang lo belum kenal gitu ya, lo coba ajakin untuk friendly ya, ngopi atau bahasanya tawarkan kopi atau rokok gitu ya. Nah, gue taruh tuh gelas di tanah itu depan gue. Nah, gue bakar rokok gue, jarum coklat. Nah, gue letakkan di atas cangkir gitu. Nah, tiba-tiba mati, baranya itu mati. Nah, gue bakar lagi kan, gue taruh lagi, gak lama dia mati 3 kali ya. Setelah itu tiba-tiba gelas ini bergetar, trak gitu, dia pecah. Asik, gue takjub. Sumpah gue takjub ya pada waktu itu ya, karena itu pengalaman pertama kali gue ngalamin kondisi yang kayak gitu ya. Cuma
takjubnya gue itu kesel gitu, bete gitu. Gue bilang apa ya, anjir, gue bilang gelas gue pecah gitu. Nah, entah gimana pikiran gue refleks lagi gitu loh, di campur aduk ya pada waktu itu, bete, kesel ya, agak worried juga gitu kan. Akhirnya gue balik lagi ke tenda, gue bilang sama si Ipe, beginiin lagi gue Energen, tapi gelas plastik ya. Dan gue minta rokok temen gue, karena di bawah Samsu, gue bilang gue minta rokok Samsu. Akhirnya dikasih tuh sama temen gue tuh. Nah, akhirnya gue bawa gelas itu, Energen itu, gue taruh di sebelah pecahan yang tadi ya, di tempat yang sama ya, di tempat yang sama yang pecahan gelas tadi, gue taruh di situ, truk gitu kan. Nah, gue bakar rokok Samsu, gue taruh di samping gelas ya, bukan di atasnya lagi. Nah, tiba-tiba itu bara itu cepat. Ini takjubnya gue yang kedua ya, walau alam ya, percaya atau tidak gitu ya. Tapi tiba-tiba ternyata bara rokok itu cepet. Beda halnya dengan ketiup angin ya teman-teman ya. Kalau ketiup angin itu kan, apalagi di situ angin nggak begitu berembus kencang ya malam itu ya. Jadi kalau ketiup angin kan emang ada penjelasan tentang ketiup angin seret gitu, tapi ini enggak gitu. Nah, bara itu cepet, langsung habis. Nah, gue bakar lagi rokok yang kedua, gue taruh. Habis lagi tuh, sampai 3 kali rokok Samsu itu gue bakar. Itu tinggal itu ya, tinggal puntungnya doang ya, cepet banget ya. Nah, tiba-tiba gelas gue bergetar lagi nih. Nah, spontan gue ngucap gitu loh. Saking bete-nya gue dalam kondisi yang awal tadi ya, gue bilang gitu, pecahin tuh gelas, sampai bego juga nggak bakal pecah gitu, orang gelas plastik. Gue anak bete, anak diem gitu, ambil ngelongok gitu. Sampai teman gue nyaut, lu ngomong sama siapa gitu kan. Tiba-tiba ada angin kencang gitu dari arah Gunung Gemuruh ya, yang dari depan gue itu, wush gitu kan. Nah, gerimis tuh, kondisi udah mulai gerimis tuh. Nah, gue kepikiran lagi, spontan gitu ya. Spontan gue ngambil batu 3 ya, 3 batu gue ambil, gue baca surat apa ya, Al-Ikhlas ya, An-Nas gitu ya. Akhirnya gue timpuk ya, spontan gue timpuk ke arah depan tenda itu ya, ada depan gue itu, timpuk gitu ya. Nah, seperti ada siluet ya teman-teman ya, seperti ada siluet besar gitu kan. Siluet ya, entah gue sedang halusinasi atau apa gitu kan, karena di awal gue udah takjub gitu ya, tadi gelas bergetar gitu. Aku spontan tuh gue lempar sana, drak gitu kan. Jadi begitu gue timpuk, gitu kan, tiba-tiba bayangan kayak siluet itu hilang. Gue balik lagi, gue bilang kita packing aja, kita turun gue. Jadi semua serba spontan ya. Gue bilang ya udah, kita turun aja sekarang. Akhirnya gue balik lagi ke si Yayan masih Ipe. Si Ipe tuh masih megangin tuh, Ipe sama si guru silat tuh masih pegangin Yayan, sementara Yayan masih teriak-teriak kan, masih ketawa-tawa, masih apa ya, masih maki-maki gitu kan. Begitu udah agak tenangan, nah kita semua packing tuh. Nah, malam itu juga ya teman-teman, malam itu juga kita turun sekitar jam 11 ya. Akhirnya udah setelah packing, guru saya sih udah paham ya situasinya ya. Sementara kalau teman-teman gue yang dua ini kan ngikutin apa kata gue kan. Ya udah, kita bawa turun aja gitu. Kepikiran kita sama nih. Kalau sama kawan-kawan gue, kita tetap mikir bahwa ini hipotermia. Jadi kalau hipo, kita harus bawa turun ke bawah ya. Langsung dievakuasi ke bawah. Walaupun itu nggak begitu apa ya, kalau bicara hipo kan ada hipo akut gitu kan. Nah, sementara si Yayan ini masih hipo biasa gitu kan, karena dia masih bisa diajak ngobrol. Nah, singkat cerita kita packing, kita turun tuh. Nah, keluarin senter semua, siap-siap gitu kan. Gue paling depan tuh. Jadi komposisinya adalah gue di depan, terus si Tata, Ipe, terus Yayan, guru silat, nah baru temen gue 2 orang di belakang gitu kan. Nah, udah sampai lintas ke atas ya, kita naik lagi ke atas, puncak gede, kita ke arah Kandang Badak gitu. Nah, mendekati arah Kandang Badak, tiba-tiba senter mati.
senter gue ya, senter gue mati, tek, nah, gue ganti baterai tuh di situ, gue ganti baterai, senter tetap nggak hidup. Akhirnya gue bilang sama si Tata di belakang gue, tak, gue pinjam senter lu gitu. Nah tiba-tiba senter Tata mati juga gitu ya. Jadi teman-teman, satu tim itu kita senter mati semua ya. Gue nggak tahu ya apa trouble-nya gitu ya. Cuma kayaknya suatu hal yang nggak mungkin gitu ya. Jadi pas sampai kandang badak gitu, senter kita mati. Itu jalan nih, bagusnya kan kandang badak kan rame tuh, 2 atau 3 tenda gitu ya. Dan lumayan agak terangan kalau di kandang badak kan. Nah nggak lama si guru silat ini kayak ngasih isyarat sama gua. Jadi dia suruh gua lihat di atas pos kandang badak itu. Terus gua tanya ada apaan gitu. Si guru silat ini bilang gitu, di atas kandang badak itu ada apa ya, ada kayak nenek-nenek pakai mahkota gitu, badannya ular gitu, kayak ular alam gitu ya. Guru silat guru silat mungkin dia punya isi atau gimana gitu. Nah sementara si Yayan sampai situ mulai dia teriak gitu ya, maki-maki segala macam gitu. Kayak apa sih, kayak bukan dia gitu. Udah gitu ditambah lagi guru silat itu begitu dia bicara bahwa di atas kandang badak itu ada sosok makhluk gitu ya, duduk di atas atap. Sementara buntutnya itu panjang banget katanya. Nah temen gue dengar apa yang disampaikan sama si guru silat ini, bete lah dia gitu kan. Dia bilang sama gue nih, temen gue nih, kayak temen lu resek banget gitu, suruh turun aja duluan gitu, bikin parno aja gitu. Nah, ternyata kan beberapa kawan juga agak worried juga kan. Nah udah gitu akhirnya gue bilang sama guru silat gitu, bro lu duluan aja deh sama si Ipe sama Tata gitu, biar kita di belakang sama Yayan gitu. Tapi tetap kekeh dia nggak mau. Nggak apa-apa Pe, biarin gue nemenin Yayan aja di sini gitu. Udah agak mulai suasana agak mulai nggak enak gitu ya. Nah akhirnya sudahlah, akhirnya gue putusin untuk jalan bareng lagi kan. Nah begitu melanjutkan perjalanan, nggak jauh dari kandang badak itu kan ada tuh yang jalur tikungan itu ya, yang agak rata jalannya. Nah kalau kita turun itu sebelah kiri itu jurang blank. Nah, tiba-tiba si Yayan langsung duduk langsung begini, terus langsung teriak-teriak gitu kan. Teriak-teriak sambil nunjuk ke keril gua gitu. Sambil itu ada yang gantung-gantung katanya. Wah, spontan ngelihat gitu kan, apaan sih yang gantung-gantung. Tiba-tiba dari hutan sebelah kanan itu ada kayak suara jatuh gitu, kayak ada pohon kelapa jatuh kenceng, debuk gitu, busak gitu. Kita kaget tuh semua kan. Udah gitu nggak lama tiba-tiba diikuti dengan suara yang sama gitu kan. Jadi bayangkan kalau 10 pohon kelapa itu jatuh, bunyinya seperti apa gitu kan, dan seperti kelapa-kelapa yang besar gitu kan, gitu kan, salah beruntun. Kejadian itu bikin kita kaget lagi, panik gitu kan, 2 kali gitu. Ditambah lagi si Yayan tetap teriak-teriak sambil nunjuk-nunjuk ke arah gua. Jadi katanya di keril gua itu ada beberapa makhluk yang kecil-kecil itu pada gelendotan gitu di keril di pundak gua gitu. Emang agak berat sih pada waktu itu kan. Cuma gua udah positive thinking gitu, walaupun gua bawa keril gitu kan dengan peralatan lengkap, nah, kondisi gua lelah gitu kan. Saya pikir gua lelah aja gitu, berat di keril itu ya biasa gitu, nggak pernah pikiran macam-macam gitu. Tapi kan suasana itu bikin suasana jadi parno semua gitu, satu tim itu kan. Dan guru silat lagi diem aja gitu, dia nggak keluarin ilmu yang getaran-getaran itu udah nggak keluarin lagi, karena mungkin udah bete kali ya. Nah, akhirnya gue sama teman-teman itu agak kencang sih ngomong sama guru silat itu kan. Akhirnya kita bilang,
udah lu sama Yaya, udah lu sama si IP sama Tata turun duluan gitu loh, biar Yayan di sini, biar kita handle nih Yayan nih, karena mereka itu masih apa ya, masih sehat gitu loh, kondisi fisiknya juga masih oke gitu. Akhirnya ya sudahlah, akhirnya ditambah lagi desakan-desakan dari kawan gua, kemudian si IP sama Tata juga udah ayo turun gitu kan, buruan. Jadi maksud gua turun, kondisiin di bawah gitu, di pos gitu kan, apakah nanti ada teman yang jemput atau gimana gitu kan dari ranger. Yang penting lu turun duluan itu, stabilin yang di bawah di pos gitu kan. Nah, sementara gue bertiga itu handle Yayan sampai turun. Nah, akhirnya sepakat mereka turun duluan nih. Nah, akhirnya sama kawan gue itu dibangunin gitu, kayak dipapah gitu kan. Itu jalan tuh. Jalan penerangan juga apa ya, kita belum minim penerangan pada waktu itu ya. Jadi ditambah senter gue mati gitu kan, terus gue punya Tata dimati juga. Nah ada beberapa teman gue juga bawa cadangan ya, tapi redup ya. Jadi di sela suasana minim penerangan itu kita coba jalan untuk evakuasi si Yayan ya. Ntar Yayan terus berontak apa gitu kan, asli capek banget pada waktu itu ya, di atas itu ya. Dan masih di tempat yang sama itu, nggak jauh ya gue jalan, si Yayan masih tetap teriak tuh sambil megangin kadang-kadang dia megangin keril gitu, dia nggak mau jalan, nggak mau turun. Dia bilang gue nggak mau turun, Yayan nggak mau turun gitu ya, Yayan nggak mau turun gitu, sampai teriak kayak gitu. Nah lagi-lagi gue spontan sesuatu yang spontanitas yang yang kayak seperti yang di atas gitu ya. Lama gue kepikiran gitu, gue ngeluarin coklat batangan gitu ya, macam pengen gue kasih Yayan. Nah akhirnya gue potek, terus gue bagi dua, gue kasih Yayan satu, nah satu lagi gue lempar. Spontan ya teman-teman ya, gue nggak tahu, tiba-tiba gue pengen melakukan seperti itu gitu, spontan. Jadi coklat yang potekan itu gue buang ke arah jurang sebelah kiri ya. Tiba-tiba begitu gue lempar, bunyi lagi tuh, tapi bunyi seperti ada buah kelapa jatuh itu, tapi nggak di sebelah kanan, sebelah kiri. Pas begitu gue lempar yang potongan coklat itu, gedebuk bunyi, buk gitu, 3 kali tuh. Akhirnya gue bangun, gue suruh udah kita jalan lagi deh. Jadi teman-teman, sepanjang jalan itu gue coklat itu gue potek gitu ya, gue lempar ke kiri. Jadi berapa kali sekali gue lempar ke kiri, dan setiap lemparan itu bunyi debuk gitu. Dan tiba-tiba keril gue agak sedikit kayak beban itu kayak berkurang gitu. Jadi pikirannya kayak semacam mereka itu begitu coklat itu gue lempar, dan mereka tuh lompat gitu. Yang di belakang itu seperti kayak lompat gitu, lepas gitu, ngambil tuh coklat itu. Bunyinya kencang banget, bluk gitu. Allah alam sih ya, percaya atau tidak ya, tapi itu terjadi seperti itu sepanjang jalan yang tikungan itu. Akhirnya tibalah kita di mendekati air panas ya, karena batu lewat, kemudian mendekati air panas. Gue diem sebentar nih, karena kalau kondisi kayak gini untuk latihan air panas dengan minim penerangan agak sulit juga gitu. Nah, kita diskusi nih bertiga nih. Nah, kita coba merapat, udah rapat aja deh, rapat pelan-pelan. Nah, si Yayan masih, akhirnya Yayan udah mulai agak mending tuh, udah bisa diajak ngobrol lagi begitu melewati yang tikungan itu kan. Tapi tadi ya bawa dia itu kan tangannya dipegang gitu sama teman gue itu di papah jalan gitu kan, itu berat banget. Kalau menurut teman gue itu berat banget ya. Alhamdulillah kita lewat melintasi air panas itu. Nah, kan turun dikit tuh, terus kemudian naik. Nah, sampai di pos dulu ya, pos pemandangan atau pos air panas 1 ya, yang sebelah kanan tuh, yang sekarang tuh ada warung tuh, yang sekarang ada toilet. Kan dulu nggak ada toilet tuh, dulu itu bangunan kayak shelter gitu tapi bertingkat. Nah lagi Yayan duduk lagi jongkok gitu kan, dan megangin kuping gitu kan. Dia ngomong lagi, tidak lagi,
tolong matiin itu lonceng, matiin itu lonceng katanya kan. Jadi dia berpikir seperti apa sih, di sebelah kanan itu kayak ada lonceng sapi loh, ting ting gitu. Dia sampai tiap-tiap matiin tuh lonceng sampai. Ya teman-teman, waktu itu kan bangunannya bertingkat ya. Bangunan bertingkat itu dia selalu menuju ke atas gitu, dia matiin tuh apa sih, matiin tuh lonceng. Nah, kita semua bingung kan. Asli creepy banget gitu. Nah, akhirnya daripada kelamaan di situ ya, kita tarik lagi tuh Yayan tuh. Kita seret lagi gitu kan pelan-pelan. Asli berat banget ya. Dulu kayak apa ya? Kayak evakuasi orang gemuk ya. Orang gemuk yang badannya apa sih? Gemuknya itu sekitar 120 kilo gitu kan. Itu kan dia selalu nahan-nahan, nggak mau jalan gitu kan. Pengennya stay di situ gitu kan. Dan lagi-lagi ini nih yang gue lupa nih. Kadang-kadang dia minta balik lagi ke atas gitu. Yayan nggak mau pulang gitu. Yayan mau di sini gitu. Yayan mau balik lagi ke atas gitu. Dia teriak-teriak gitu terus tuh. Nah, akhirnya gue lihat-lihatan nih sama temen gue nih. Begitu kita jalan sebentar itu, yang penting lewatin tuh pos, nggak jauh dari situ kan. Nah, kita lihat-lihatan nih. Kita sama nih, pikiran gue sama temen gue sama. Gimana nih Pe? Apaan Rawadenok 2? Nah, situ tempat ya benar-benar mengganggu psikologis ya. Akhirnya kita berpikir nih, mana nih sini aja begini nih, apalagi kalau kita ngeliatin Rawadenok gitu. Akhirnya ya sudahlah, daripada kelamaan. Nah, itu udah kita nggak ngeliat waktu ya, itu kayaknya apa sih, kayak lama banget perjalanan itu. Nah, kita jalan ya, sampailah kita di Rawadenok 2. Sampai deket itu, sampai tikungan itu kelihatan kan posnya itu kan. Kita diam udah mulai keringet dingin kan. Akhirnya jalan pelan sampai yang tikungan deket apa ya, deket yang toilet itu. Si Yayan tiba-tiba lari.